Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sehat selalu. Guys, ini episode terakhir ya. Nanti di ending admin akan cerita sedikit sebagai tambahan saja, jangan dilewatkan. Cerita kali ini seperti biasa ya, flashback. Cerita bermula pada saat Gonamu beserta Balki mengejar putra mahkota pertama. Alasannya karena Gopei tidak terima dengan keputusan ayahnya dan menginginkan tahta Gonamu yang sedang diduduki sekarang. Menurut Gonamu, di hukum Goguryo, jika kamu menginginkan atau merebut tahta yang sudah diberikan ayahnya secara sah, itu dinamakan pengkhianatan. Dan orang tersebut harus dilenyapkan. Tetapi karena mengingat Gopei adalah kakak pertamanya, jadi Gonamu memutuskan hanya mengkat hidung kakaknya saja dan mengasingkannya di gua Gumai. Guys, seperti ini kejadiannya. Dan Gopei sekarang memakai baju jirahnya dan menggunakan topeng untuk menutupi hidungnya guys, yang terbuat dari emas. Dan dia tertawa lepas karena bermaksud untuk membalas dendam ke istana dan ratu. Pada saat rapat pertemuan, pengawal ratu memberikan sejumlah uang kepada Mochi sebagai bentuk terima kasih karena sudah menjaga dan mengantarkan ratu. Namun Mochi menolaknya dan berkata, berikan saya kesempatan untuk melayani dan bertarung bersama yang mulia ratu. Mochi berjanji akan mendedikasikan dirinya untuk ratu karena menurutnya Wangdang adalah hidupnya. Wangdang pasukan yang setia kepada raja atau ratu. Kemudian ratu setuju dan berkata berikan baju jirahnya kepada Mochi. Karena ikrar perang sudah dikumandangkan oleh Balki, maka ratu mencari solusi supaya kelima suku mau menurut kepadanya untuk bisa membantu perang melawan pasukan Balki dan pasukan putra mahkota. Lalu ratu mengambil pedang yang disimpan oleh mantan raja Cumau. Mereka mempunyai perjanjian para leluhurnya dengan raja Cumau. Perjanjian tersebut adalah harus membantu kerajaan Goguryo dan setia kepada kerajaan, bagi siapa yang menolak akan menjadi pengkhianat. Jadi ratu berkata sekarang adalah saat yang tepat untuk mengirim pedang tersebut kepada mereka, supaya mereka mau ikut berpartisipasi dalam perang melawan Balki dan putra mahkota. Noem dan rombongannya menghadap Balki, tetapi karena kekalahan yang diterimanya membuat Balki ngamuk kepada Noem dan melenyapkan salah satu anggotanya di depan Noem. Noem pun menahan dirinya. Balki sudah bergerak cepat. Salah satu pasukan dari suku dari Daimodal sudah berjanji mendedikasikan dirinya kepada Balki. Ratu pun sudah mengetahui kalau Daimodal dari selatan sudah ikut dengan Balki. Masih tersisa 4 klan. Maka dari itu ratu menugaskan Mugol Mochi, pengawal setia Elpanso, pergi ke 4 suku lainnya membawa pedang dari leluhur mereka. Mereka akhirnya pergi melakukan perjalanan dan terbagi menjadi 2 arah, barat dan utara. Pada saat pengawal setia Elpanso mendatangi suku di utara dan menceritakan semuanya bahwa istrinya Balki telah dilenyapkan oleh Balki, kakaknya menangis dan marah dan mereka siap bergabung dengan ratu. Mugol dan Mochi sampai di suku Haidebu. Haidebu berkata, baiklah kami akan ikut serta bergabung, sampaikan kepada ratu. Namun pada saat pulang, Mugol meragukan kenapa jawabannya sesimpel itu. Karena mereka selalu menentang ratu. Dan benar, ternyata di sana sudah terlebih dahulu datang sekretaris Balki, mengajak mereka untuk bergabung dan menjanjikan untuk berbagi kerajaan. Dan mereka berbohong. Elpanso juga memberikan pedang tersebut kepada suku lainnya. Namun mereka hanya berkata lebih baik kita tidak berpihak kepada siapapun. Kemudian suku dari pendeta kuil di timur yang selalu bekerja sama dengan Pangeran Yunwu, mereka bersorak-sorak. Mari kita siap pergi ke istana bersorak untuk kemenangan Pangeran Yunwu. Sedangkan Pangeran Balki memerintahkan secara resmi kepada pasukannya, kita sekarang pergi ke Guknaisong, yaitu istana ratu, dan kita akan berperang. Prajuritnya bersorak-sorak guys sambil mengangkat pedangnya. Ratu bertanya apakah boleh kita melibatkan pangeran kelima Gogesu untuk berpartisipasi dalam perang ini dan menambahkan kekuatan kita. Elpanso menjawab bisa saja, namun bagaimanapun juga dia tetap adik raja, ada kemungkinan dia juga akan mengincar tahta. Di benteng Gogesu, sekretarisnya berkata, Balki memiliki pasukan berkuda ribuan, sedangkan ratu hanya memiliki Wangdang.
prajurit setia raja yang hanya sedikit. Tampaknya ratu sulit untuk menang. Sekretarisnya bertanya apa keputusan yang akan pangeran ambil. Go-Gesu menjawab, siapkan pasukan berlapis baja dan kita akan pergi juga ke Gugnaison, istana ratu dan raja. Di benteng ratu sudah bersiap dan berjaga-jaga, kemungkinan musuh akan datang. Elpanso berkata kita tidak akan ada jalan kembali begitu perang pecah. Putra mahkota sudah bergabung dengan Balki, pasukan mereka tambah kuat. Kita tidak akan bisa menang ratu. Ratu menjawab tidak ada perang yang tidak bisa kita penangi, optimis saja. Mempertahankan benteng kita ini tidak akan berhasil ratu, melihat jumlah pasukan kita. Ratu menjawab lagi pasti ada cara. Lalu Mugol memberikan arahan kepada para prajurit Wangdang. Ratu berkata lagi kumpulkan rakyat dan persenjatai mereka agar mereka bisa membela diri mereka jika terjadi sesuatu. Kemudian Pandai Besi sudah memperbaiki pedang Raja Yuri yang tempo hari Ratu minta diperbaiki. Pada pukul 9 waktu ulat syasi, Raja Gonamo sudah ditutupi kain yang berlapis emas di ruangan duka. Dan justru ada rakyat yang minta masuk ke istana kita karena takut sama Pangeran Balki. Mereka kabur dari zona tempat tinggalnya yang berbatasan dengan Balki. Kemudian Ratu mendapatkan pemberitahuan bahwa ada musuh datang. Dan Ratu Elpanso segera ke depan benteng untuk melihat dan prajurit sudah bersiap. Dari kejauhan ribuan prajurit berlapis baja datang mendekat. Dan sudah terkonfirmasi bahwa mereka adalah prajurit pangeran kelima Go-Gesu. Mereka hanya saling bertatapan karena Ratu dan Elpanso belum bisa mengetahui apakah Go-Gesu akan bergabung atau tidak. Dan Go-Gesu sendiri memimpin paling depan. Semua prajurit dan rakyat ikut-ikutan tegang. Go-Gesu memerintahkan sekretarisnya untuk mengibarkan bendera putih, yang artinya mereka adalah sahabat dan tidak akan melawan ratu. Setelah bendera berkibar, Go-Gesu maju. Melihat hal tersebut, semua menghela nafasnya, begitupun ratu. Pada saat Go-Gesu maju, datang lagi pasukan dari keluarga klan utara, Yojiryu dan yang lainnya. Salah satunya adalah kakak istrinya Balki. Mereka dengan gagahnya memakai pakaian zirah. Kemudian datang lagi pasukan dari klan timur, kepala peramal, ayah Sabi dari otoritas timur. Rakyat semua bersorak senang, begitupun Mugol dan Elpanso, ratu juga. Pengawal setia Elpanso berkata dengan pasukan yang bergabung kepada kita ini, kita bisa melawan Balki dan putra mahkota. Mereka bersorak-sorak terus guys. Karena prajuritnya sebegitu banyaknya datang ke istana. Setelah mereka datang, mereka memasukkan lagi pedang yang diberikan ratu. Go-Gesu datang dan bertanya kepada ratu, kenapa kamu menginginkan peperangan yang sebenarnya peperangan ini bisa dihentikan? Ratu menjawab, aku hanya tidak mau tahta ini jatuh kepada Pangeran Balki atau putra mahkota. Karena mereka telah dibutakan oleh tahta. Dan juga mereka bersekutu untuk menjatuhkan kita. Jika mereka menang dalam peperangan ini, kerajaan yang selama ini dijaga oleh raja akan jatuh ke tangan mereka. Dan kita tahu sendiri seperti apa mereka, kerajaan nanti akan seperti apa. Dan yang menderita adalah rakyat. Lalu Go-Gesu mengangkat pedangnya dan berkata, aku ditugaskan untuk melindungi istana dan rakyat oleh kakakku. Jika mereka melakukan pengkhianatan, kita pasti bisa menghentikan dengan strategi yang kakak ajarkan kepadaku. Kemudian Go-Gesu melihat kakaknya Gonamo. Go-Gesu menangis guys dan bertanya kenapa bisa kakakku pergi. Elpanso menjawab dia telah diracuni dan kami masih menyelidikinya. Lalu pada saat mau pergi, Go-Gesu bertanya kembali, apakah benar pernikahan saudara ipar ini kakak Gonamo yang menginginkannya? Ratu menjawab, iya benar, raja yang menginginkannya. Lalu Go-Gesu keluar. Padahal pernikahan saudari ipar ini usulan dari Elpanso untuk menikahi Balki. Namun ratu sendiri lebih memilih Pangeran Yinwu sebagai penggantinya. Pengawal setia Elpanso mengetahui kalau Sungwu, sekretaris kerajaan, akan bergabung dengan Pangeran Balki. Lalu Elpanso segera menangkapnya dan menemuinya.
Sekretaris berkata, kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Memang salahku apa? Elpanso menjawab, banyak yang aku ketahui dan melempar buktinya. Bahwa kamu yang telah mengirim pesan-pesan semua ini ke klan, kalau raja telah pergi dan diracuni. Aku bertanya sekali lagi, atas suruhan siapa kamu melakukan hal ini semua, sekretaris? Sekretaris tetap bersikuku bahwa aku tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepergian raja. Aku hanyalah seorang pembawa pesan rendahan. Lalu Elpanso pergi. Aku hanya berniat melihat situasi saja dan akan bergabung dengan siapa yang lebih kuat saja. Tapi sekarang saatnya aku menentukan pilihan. Lalu sekretaris bersiul dengan kencang guys sampai menggema. Mungkin sinyal ingin memberitahukan kepada seseorang ya. Di dalam perjalanan, Balki dan putra mahkota sedang menyiapkan persenjataan batu untuk katapel. Lalu mereka berbicara mengenai pangeran kelima. Berkata beraninya dia mencoba melawan kita dan bergabung dengan ratu. Kamu tahu sendiri kan kalau dia selalu setia kepada Gonamo dari kecil. Setelah perang berakhir dia akan membayar kesetiaannya. Kemudian klan Heidebu melewati mereka karena mereka telah bergabung dengan Balki. Namun putra mahkota justru berkata, dasar para pengkhianat, dan kamu bergabung dengan mereka. Kamu naif sekali, Balki. Balki menjawab, tenang saja, mereka tidak akan mengkhianati kita lagi. Aku telah memberikan penawaran yang tidak mungkin mereka bisa tolak. Adegan ratu memakai baju jirahnya guys, keren banget bajunya. Ratu sedang memandangi pakaian jirah raja. Kemudian masuk ayahnya. Ayahnya melihat ratu memakai pakaian perang dan bertanya, inikah tujuan kamu dari semua ini? Karena ayahnya tahu dari kecil impian ratu adalah menjadi jenderal perang, dia memakai baju jirah ini guys. Inikah tujuan kamu memilih menikah dengan pangeran keempat? Peperangan ini tidak akan terjadi jika ratu menuruti perkataan ayahmu ini. Ratu, berhentilah sekarang sebelum terlambat. Ratu menjawab, aku tidak mau seperti bidak catur lagi ayah. Aku tidak akan memaafkan orang-orang yang akan menghalangiku termasuk ayah. Anda hanyalah seorang wanita, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Ratu menjawab lagi, ayah berpikir seperti itu karena aku adalah seorang wanita. Aku tidak bisa melakukan apapun. Baiklah ayah, aku ingin ayah lihat kemampuanku. Walaupun aku seorang wanita. Lalu pergi keluar dan ayahnya menangis. Prajurit yang berjaga memberitahukan kalau musuh datang. Gogesu memerintahkan pasukan untuk bersiap. Ini pasukan Balki dan putra mahkota guys, ribuan bahkan lebih ya. Ratu memandangi singgasana raja dan flashback melihat senyuman Raja Gonamo. Gonamo pernah berkata, aku berjanji pada hari pernikahan kita suatu hari bahwa aku pasti akan mewujudkan impianmu. Elpanso datang. Ratu berkata, kalau kamu takut, kamu boleh meninggalkan istana ini. Dan bertanya lagi, apakah kamu di pihakku, Elpanso? Kemudian Elpanso memberikan sebuah benda, yaitu seperti tali rambutnya sewaktu kecil. Dan Elpanso berkata, impian Anda sejak kecil, aku akan membantu mewujudkannya, sambil tersenyum. Putra mahkota datang dan berkata, sudah lama aku tidak ke sini. Dan berkata ke Balki, kamu ambil saja kerajaan Jolbon dan aku akan mengambil alih kerajaan ini. Dan Balki hanya tersenyum doang guys. Ratu datang, Elpanso dan yang lainnya, begitupun dengan prajurit. Semua melihat ratu datang dan memandang ratu berjalan dengan gagahnya guys, dengan membawa senjata panahnya. Seorang ratu yang terkenal dengan kecantikannya sekarang memimpin kerajaan dan ribuan pasukan untuk berperang. Munggul berkata, ratu ini berbahaya. Ratu menjawab, saya tidak akan pernah mengutus anak buahnya ke medan perang sendiri. Ratu menatap semua prajurit dan berkata ke Elpanso, aku akan bertarung bersama mereka. Lalu Elpanso secara resmi mengumumkan ratu akan bertarung dengan kalian. Prajurit menjawab, baik tuan. Lalu pemindai besi yang memperbaiki pedang Raja Yuri yang ratu pesan pada saat episode pertama datang dan memberikan pedangnya kepada ratu. Ratu memberikan semangat kepada para prajurit dan rakyat. Berkata, jangan takut pada senjata musuh.
Aku akan mempertahankan istana ini dan membangun Goguryeo baru. Kita punya sesuatu yang mereka tidak miliki. Dan alasannya aku ingin bertarung karena aku tidak ingin kalian atau keturunan kalian menjadi bidak catur atau dikendalikan oleh orang lain. Aku akan mengakhiri peperangan ini. Jadi saudara-saudaraku, marilah kalian bertarung denganku sambil mengangkat pedangnya ratu, guys. Dan Elpanso terkagum-kagum melihat semua rakyat dan prajuritnya bersorak semuanya. Begitupun dengan suku lainnya. Dengan keberaniannya tak gentar melawan kedua pangeran dan suku-suku lainnya, guys. Tapi berkat dukungan pasukan dan rakyatnya, ratu tambah bersemangat. Putra mahkota mendengar prajurit ratu bersorak lalu memerintahkan bersiap untuk perang, dan mereka juga bersorak dan mengangkat pedang dan juga senjatanya. Ratu di dalam sudah siap dengan kudanya, Mugol dan Gogesu semua, guys, pasukannya banyak banget. Ratu berteriak dan memerintahkan buka gerbangnya. Pada saat gerbang dibuka, putra mahkota langsung menembakkan ketapel ke arah benteng ratu, guys. Ribuan batu mengarah ke benteng istana ratu. Nah guys, sekian episode terakhirnya. Memang hanya sampai di sini ya. Jadi memang adegan perangnya di episode 8 tidak diperlihatkan. Namun sebenarnya perangnya ini diperlihatkan ada di awal episode 1. Dan ada perang sedang berlangsung, dan di mana ada seorang ratu yang sedang memanah prajurit lawan satu demi satu. Mereka tumbang, dan ratu bertarung melawan salah satu pangeran dan melumpuhkannya. Dan akhirnya ratu tersebut memenangkan peperangan. Dan semua prajurit bersorak-sorak senang. Jadi dengan kata lain, episode 1 adalah sambungan episode 8. Untuk ceritanya sendiri, memang ada juga beberapa cerita yang masih menggantung yang belum terjawab. Untuk rumor ada season 2 atau tidaknya belum ada konfirmasi dari pihak TV-nya. Tapi admin di sini hanya mau memberitahu sedikit. Admin membaca dari beberapa artikel supaya teman-teman tidak terlalu penasaran ya dengan kisah aslinya. Karena ini kan berdasarkan kisah nyata. Jadi kalau untuk kepergian Raja Gonamung sendiri itu memang di sejarahnya masih misteri. Tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab atas kepergiannya. Hanya diketahui kepergiannya itu mendadak. Dan untuk Elpanso sendiri bekerja sama dengan ratu karena mempunyai visi dan misi yang sama. Ratu akhirnya menikah dengan pangeran keempat, yaitu Pangeran Yunwu. Dan ratu menjabat sebagai ratu sampai akhir hayatnya. Dan ratu masih sama tidak memiliki keturunan dari Pangeran Yunwu. Sedangkan Pangeran Yunwu sendiri memiliki keturunan dari Selir. Dan melahirkan seorang putra. Dan putranya itu menjadi Raja Goguryeo yang ke-11 menggantikan ayahnya Raja Yunwu. Dan untuk peperangan ratu memenangkan peperangan ini karena dibantu oleh pangeran kelima Gogesu yang melawan pemberontak. Sedangkan Pangeran Balki karena kalah dalam peperangan, Pangeran Balki akhirnya bundir. Ya guys, hanya itu saja informasi yang bisa admin dapatkan. Semoga membantu rasa penasarannya. Sekali lagi terima kasih ya yang sudah menonton dari awal dan selalu support. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.